Selamat datang dalam acara Haflah Tilawatil Quran dalam rangka menyambut bulan Ramadan 1442 Hijriah dan penutupan Tilawatil Quran Jam'iyatul Qura Masjid Agung Jawa Tengah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Wakil Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Taji Yasin Maimun, yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Dewan Pengelola Pelaksana Masjid Agung Jawa Tengah atau yang mewakili Bapak Dr. Andus Kiai Haji Muhyiddin MA, yang kami hormati Pembina Jam'iyatul Qura Masjid Agung Jawa Tengah Ustadz Haji Muhammad Rohani, beserta hadirin yang berbahagia. Yang pertama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa kita harapkan beliau memberikan rahmah serta kasih sayangnya. Pada kesempatan yang mulia ini kita bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kehariban kita junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nantinya di yaumil qiyamah kita harapkan syafaatnya. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 10 dan 21 kepada Saudari Sahla Firdaus dan Saudari Siti Nuryaldoh dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza rabbuka Musa anitil qawma zalimin. Qawma Fir'aun
قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوني قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين ولبثت فينا من عمرك سنين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shadaqallahul Azim. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dapat membawa kelancaran acara pada siang hari ini. Acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Panitia Haflah Tilawatil Quran. Kepada Saudara Erik Habib Maulana, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bapak Taj Yasin Maimun, yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Bapak Haji Mustain Ahmad MH, yang kali ini diwakili oleh Ibu Hajah Nining Indrawati Eskom. Yang terhormat dari Ketua DPP MAJT Bapak Haji Nur Ahmad MA, yang kali ini diwakilkan oleh beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MA. Yang kami hormati pula para narasumber. Yang pertama ialah beliau Ustazah Mastia Lestaluhu, yang kami hormati Neng Nadia Nur Fatimah, dan tak lupa yang kami hormati Haji Mas'ud Sa'ad, dan terakhir guru kami, pembina kami Jamiatul Qura Masjid Agung, ialah beliau Ustadz Haji Muhammad Rohani. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkah limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam majelis yang insya Allah barokah ini. Tak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan ke pangkuan beliau, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diakui golongannya dan mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Saya di sini mewakili teman-teman panitia yang pertama mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung acara ini sehingga berlangsung pada hari ini. Semoga sampai akhir lancar. Terkhusus dari Pemprov, dari Kanwil, dan dari Masjid Agung. Sekaligus kami mohon maaf kepada semua pihak, barangkali dari penyambutan, konsumsi ataupun tempat kurang berkenan, dan kami memohon kepada beliau-beliau dari Bapak Wagub, Bapak Kepala Kanwil, dan Bapak DPP MAJT, dari kami JK MAJT memohon untuk terus dibimbing dalam mengurusi JK MAJT sehingga melahirkan produk-produk qori-qoriah yang berbakat juara nasional dan internasional. Sedikit cerita bapak-bapak, JK MAJT resmi pada tahun 2005 dan sekarang tahun 2021, kurang lebih berumur 16 tahun. Alhamdulillah, selama berlangsung kegiatan rutin malam Jumat, triwulan ataupun tahunan seperti hari ini, alhamdulillah melahirkan banyak qori-qori berbakat, qoriah berbakat, mulai dari nasional sampai dari internasional. Bahkan dari Ustadz Mas'ud ini dulunya juga dari JK MAJT. Tepuk tangan. Untuk itu sekali lagi saya mewakili panitia memohon kepada
Bapak Wagub, Bapak DPP MACT, dan dari Kanwil Kementerian Agama untuk selalu mensupport, untuk selalu mendukung kami mensiarkan Al-Quran demi menyenandungkan ilmu tilawatil Quran. Karena apa? Memang ilmu tilawatil Quran ini sangat sedikit peminatnya. Untuk itu kami butuh arahan, bimbingan. Dan terakhir, semoga acara ini berjalan dengan lancar. Dari beliau-beliau semoga selalu sehat, kita semua selalu sehat. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa hidup normal kembali. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Panitia yang telah memberikan sambutannya. Baik, acara berikutnya yaitu sambutan Ketua DPP MACT Semarang atau yang mewakili yaitu Bapak Dr. Andes K. Haji Muhyiddin MA. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bapak Kiai Haji Taj Yasin Maimun, atau lebih dikenal di kalangan santri ini Gus Yasin. Yang saya hormati Bapak Kepala Biro Kesra Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang familiar dan sering sekali rawuh di MACT ini. Yang kami hormati Bapak Kakanwil Kementerian Agama yang diwakili oleh Ibu dari Penerangan, Ustadz Kiai Haji Ulil Absor sebagai imam masjid, para narasumber yang mungkin sudah rawuh, para pengurus pembina, dan para anggota atau peserta haflah yang saya cintai. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dengan perjalanan yang agak tidak pasti, tetapi akhirnya haflah ini terlaksana. Utamanya menurut penglihatan saya karena dukungan Bapak Wakil Gubernur. Dengan dukungan bantuan Bapak Wakil Gubernur inilah maka haflah ini yang semula agak goyang mau berjalan atau tidak, akhirnya menjadi berjalan. Mudah-mudahan harapan lainnya bahwa dengan berjalannya haflah ini pertanda bahwa Ramadan ini akan terlaksana secara baik, ibadahnya, tarawihnya, dan kegiatan-kegiatan kemasjidan yang lain. Meskipun kita masih tetap merasa wajib harus memenuhi protokol kesehatan. Bapak Wakil Gubernur, Bapak Kepala Biro, dan Ibu Wakil dari Kakanwil, pertama saya menyampaikan permohonan maaf bahwa Ketua
pengelola MAJT Profesor Nur Rahmat tidak bisa hadir ke sini karena beliau terlalu banyak tugas, dan tugasnya itu dibagi antara Semarang dan Jakarta. Saat ini beliau kebetulan ada di Jakarta dengan acara yang sangat penting, yaitu di Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Beliau adalah ketuanya, sehingga kesibukannya sudah luar biasa dan karenanya mewakilkan bahasa. Tentu atas nama induk dari Jamiatul Qurra MAJT, kami selaku pengelola menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya, jazakumullah sanal jaza, khususnya kepada Bapak Wakil Gubernur yang pertama telah mendukung dan mensuplai kegiatan ini, yang kedua hadir secara pribadi. Acara-acara remaja atau sayap-sayap dari organisasi yang ada di MAJT ini belum tentu diraui oleh pejabat setingkat wakil gubernur. Karena itu kami berharap selaku pengelola, kiranya Bapak Wakil Gubernur terus memberikan dukungan dan motivasi terhadap anak-anak kita, adik-adik kita yang sesungguhnya insya Allah Jamiatul Qurra wal Hufadz ini telah memberikan andil pembinaan, pelatihan, munculnya kori-kori dari daerah-daerah. Karena anggota dari Jamiatul Qurra ini terdiri dari berbagai daerah. Dan yang hadir saat ini pun adalah orang-orang dari wakil daerah-daerah di umumnya di lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Haflah kali ini adalah haflah yang dulu tahun 2019 itu terlaksana karena masih kondisi normal. Di tahun 2020 tidak terlaksana karena masih panas-panasnya kondisi Covid, dan alhamdulillah saat ini sudah terlaksana kembali. Mudah-mudahan selanjutnya akan terlaksana, bukan hanya hafalahnya, tapi yang lebih penting adalah kegiatan rutin yang setiap malam Jumat melakukan latihan tilawah, tetapi selama pandemi ini lebih banyak melalui YouTube daring. Begitulah harapannya Bapak Wakil Gubernur memberikan sambutan pengarahan dan motivasi kepada anak-anak kami ini. Satu tahadus bin nikmat Bapak Wagub, bahwa di hari ini tadi pagi Masjid Agung Jawa Tengah mendapatkan bantuan pengabdian hasil penelitian murni Universitas Dian Nuswantoro, yaitu berupa box disinfektan untuk mensterilisasi uang infak yang oleh jamaah dimasukkan ke kotak, lalu kemudian dari kotak itu dimasukkan ke box ini, lalu kemudian di sterilisasi beberapa menit. Karena tanpa melakukan ini atau tanpa ada alat semacam ini, kami cukup mengkhawatirkan. Begitu juga Universitas Dian Nuswantoro telah memberikan robot disinfektan, jadi menyemprot lingkungan atau menyemprot ruangan tetapi dengan robot. Ini kedua-duanya merupakan hasil karya akademik dari Universitas Dian Nuswantoro, dan mudah-mudahan ini bagian dari ilmun yuntafa'u bihi dari Dian Nuswantoro, sehingga Dian Nuswantoro terus berkiprah dalam pengembangan ilmu yang kemudian bermanfaat, yang kemudian membawa berkah, sehingga Dian Nuswantoro menjadi universitas yang maju, di mana pimpinan dari Dian Nuswantoro, Profesor Edi Nusasongko, adalah salah seorang ketua pengelola Masjid Agung Jawa Tengah ini. Begitu, karena keterbatasan waktu saya tidak bisa bercerita banyak kepada Bapak Wagub. Begitupun Bapak Wagub tentu terbatas waktunya.
Karena itu saya sampaikan sekali lagi terima kasih dan saya sampaikan permohonan maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua DPP Masjid Agung Jawa Tengah yang telah menyampaikan sambutannya. Sebelum sambutan berikutnya, mohon izin Bapak Wagub, seperti yang dikatakan Bapak Ketua DPP, bahwasannya peserta kali ini memang betul perwakilan dari masing-masing daerah. Ini setelah hadir dari Jepara, Demak, Kudus, Semarang, Pemalang, dan saya sendiri orang Tegal, Pak. Kebetulan Pak Imam Maskur Kedung Banteng ya Bang. Alhamdulillah, sebetulnya teman-teman juga berharap sangat untuk bisa hadir di sini, tetapi kami sediakan streaming karena biasanya setiap tahun sebelum pandemi kita menghadirkan puluhan bis, Pak. Jadi biasanya Tegal berangkat 5 bis, Demak 4 bis, Jepara berapa bis, namun karena pandemi ini kita hanya terbatas yaitu 50 peserta dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Baiklah, sambutan berikutnya serta kami mohon untuk membuka haflah tilawatil Quran di JG MAJT oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah kepada Bapak Haji Tad Yasin Maimun, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para alim ulama, para hafidh, hafidhat Al-Quran, yang kami hormati ketua atau yang mewakili DPP MAJT, beliau Bapak Kiai Haji Muhyiddin selaku sekretaris umum, yang kami hormati beliau Ustadz Kiai Ulil Absar, wonten Ustadz Muhammad Rohani Al-Hafidh, ugi wonten saking perwakilan saking Kakanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah, hadir secara langsung Ibu Hajah Nining Indrawati selaku Kasih Seni Budaya Islam. Juga hadir dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, hadir Kepala Biro Kesra Bapak Imam Maskur, adik-adik yang kami hormati, para narasumber yang nanti akan memberikan materi-materi bagi kita semua. Tentu pertama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, inayah dan hidayahnya, sehingga kita bisa melakukan kegiatan haflah tilawatil Quran dalam rangka menyambut bulan Ramadan 1442 Hijriah, dan sekaligus meliburkan kegiatan rutin tilawatil Quran. Kalau disebut penutupan kayaknya kurang enak, karena memang ini sebenarnya memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran di bulan Ramadan. Karena kebiasaan kita di bulan Ramadan itu lebih banyak orang membaca Al-Quran, karena di bulan Ramadan itu sendiri juga dikatakan Syahrul Quran, dikatakan juga bulan Al-Quran, karena di dalam bulan itu hanya 4 sebenarnya bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan tetapi bulan Ramadan ini lebih dikhususkan karena turunnya Al-Quran. Kalau kita tengok Al-Quran, perjalanannya Al-Quran itu selalu membawa keberkahan. Malaikat Jibril
turun membawa Al-Quran, beliau menjadi malaikat yang paling utama atau pimpinannya malaikat. Makhluk yang pertama menerima Al-Quran juga menjadi sebaik-baiknya makhluk, makhluk yang dihindarkan betul dari kesalahan, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Ada Lailatul Qadar yang juga menjadi malam yang paling mulia, itu juga karena Al-Quran. Sehingga alangkah indahnya, alangkah senangnya kita yang bisa memiliki Al-Quran, artinya menghafalkan Al-Quran. Maka dari itu ketika anak mendapatkan Al-Quran, bejo banget. Sebab nopo? Kita semua manusia itu akan putus amal kita semua kecuali anak yang soleh. Salah satunya selain amal soleh, selain zakat, terus hibah dan lain sebagainya, ada waladun soleh yad'ulahu. Dan orang anak yang soleh itu paling enak itu yang menghafalkan Al-Quran. Gimana nggak enak? Orang dia nanti yang pasti akan memberikan syafaat kepada orang tuanya, yang akan memberikan mahkota kepada orang tuanya, akan menyambut secara langsung di dalam surga. Bayangkan, kita iso memberikan penghormatan, maka alangkah senangnya apabila kita bisa menghafalkan Al-Quran. Juga banyak karomah-karomah tentang Al-Quran. Di sini patut kita syukuri dengan capaian-capaian kesempatan kita yang paling utama menjaga Al-Quran tersebut. Siapa tahu dengan membaca Al-Quran ini, menghafalkan Al-Quran, menjaga Al-Quran, kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan kepada kita risalah ilahiyah Al-Quran tersebut. Sehingga sudah wajar apabila kita selalu melantunkan sholawat dan salam kepada beliau dengan harapan mendapatkan syafaat beliau. Adik-adik yang kami banggakan, bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Yai Muhyiddin, kondisi saat ini memang belum selesai. Kita menghadapi COVID-19. Urusan COVID-19 saja itu sudah urusan yang benar-benar menghabiskan tenaga, menghabiskan pikiran, menghabiskan segala-galanya. Kita harus berkorban dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang biasanya bisa kita dapatkan secara langsung, secara rutin. Akan tetapi saat ini kita hanya bisa mendapatkan ya yang biasanya jumlahnya 100 jadi 50, yang biasanya pertemuan sehari bisa kita dapatkan 5 kali, hanya 1 kali mungkin. Selebihnya kita bisa mendapatkan lewat online, lewat YouTube, lewat Zoom dan lain sebagainya. Ini pengorbanan yang tidak bisa kita remehkan. Maka dari itu kita wajib untuk mengembalikan suasana sebelum COVID-19. Untuk mengembalikan ini tentu kami berharap, kami butuh kerjasama yang baik, gotong royong. Maka di situ kita sebagai manusia ini loh disuruh tafakur, disuruh muhasabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita ternyata itu nggak bisa kerja sendiri, bahwa kita itu butuh. Yang biasanya kita merasa bisa melakukan ini, bisa bebas dan lain sebagainya, sekarang nggak bisa.
Kita harus saling bahu membahu, saling menolong-menolong, saling tolong-menolong, saling bekerja sama. Maka kita perlu mengingatkan saudara kita, perlu kita memberikan contoh dengan menerapkan protokol kesehatan, dengan menerapkan budaya sehat. Yang biasanya malas olahraga, ya sekarang dilakukan sekali dalam 1 minggu. Kalau nggak bisa 1 jam dalam waktu 1 minggu, dan seterusnya, sesuai dengan kemampuan kita. Karena memang itu semua tidak bisa kita paksakan. Beragama pun juga sama, tidak bisa kita paksakan. Orang disuruh harus beriman, harus memiliki keyakinan yang kuat, gak bisa. Semua atas dasar kesadaran kita masing-masing. Kita nggak bisa memaksakan. Tetapi saya yakin bahwa setiap manusia pasti fitrahnya itu akan menjalankan, mengikuti apa yang terbaik, apa yang dianggap itu baik, itu pasti. Karena itulah fitrah manusia. Maka di fitrah manusia itu ditutup dengan hari raya Idul Fitri yang biasa kita sebut dengan Idul Fitri, yaitu fitrah, kembali kepada kesucian, kembali kepada kekosongan. Dan itu bisa dilakukan apabila kita bisa menjalankan aktivitas rutinitas yang baik. Maka dijadikanlah sebelum kita kembali ada bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini manusia-manusia ini nggak mungkin ingin melewatkan apa yang dihadiahkan di bulan Ramadan. Siapa yang nggak pengen dapat rahmat? Siapa yang nggak ingin dapat maghfirah? Dan yang paling terakhir ini, yang paling utama, siapa yang nggak ingin bebas dari api neraka? Orang semua di muka bumi ini pasti ingin mendapat kasih sayangnya Allah, kasih sayangnya Tuhan. Gak mungkin gak ada yang pengen. Maka kita tidak boleh melewatkan. Caranya bagaimana? Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada semua manusia. Lihat, kepada siapapun. Kenapa dikatakan kepada siapapun? Karena Rasulullah SAW di dalam khutbahnya yang akhirnya dicabut dengan hadis pidatonya Rasulullah SAW ketika menghadapi bulan Ramadan, beliau menyampaikan yaitu ayyuhan nas, bukan ayyuhal mu'min atau ayyuhal muslim, bukan, tapi ayyuhan nas, umum. Kalau kita belajar Al-Quran ada teks-teks yang dispesifikasikan. Ada ya ayyuhalladzina amanu, ada ya ayyuhan nas, ya ayyuhal musyrikun, dan lain sebagainya. Itu klasifikasi. Biasanya kalau disebutkan untuk orang-orang yang khusus seperti ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina kafaru, munafik dan lain sebagainya, itu orang-orang yang khusus. Biasanya kalau pakai kalimat ya ayyuhan nas itu semuanya. Dan di sini juga Kanjeng Nabi juga menyebutkan di situ ayyuhan nas. Terus qad adallakum syahrun adim, bahwa sebentar lagi akan kita dipayungi atau akan menerima bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan. Yang di situ juga disebut syahrun mubarakun, kata Rasulullah, bulan yang penuh barokah, yang mana syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Kalau Rasulullah itu sudah menyampaikan bahwa umatnya itu antara usia 60 sampai 70, untuk menyapa khairun min alfi syahr pasti banyak kekurangannya kalau umur kita hanya dibatasi sekian rata-rata.
malah bahkan ada yang lebih cepat. Kalau umur yang sudah lama itu lebih dari 62 itu sudah hadiah. Maka kalau biasanya hadiah itu ya harus digunakan sebaik-baiknya untuk takarrub kepada Allah, dibebaskan sudah. Nek PNS wis gak oleh kerja. Artinya kalau nggak boleh kerja itu kan dia bisa mengambil hadiah-hadiah ini. Bagaimana dia udah nggak mendapatkan apa-apa, tinggal apa yang dimilikinya ini dikerjakan dengan baik. Nah, di situ juga Allah, Kanjeng Nabi juga mengatakan ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailahu tatawuan. Di situ disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan rino siangnya itu untuk berpuasa yang wajib dan malamnya untuk beribadah sunnah tatawu. Dan disebutkan lagi man taqarraba bi khoslatin minnal khairi kana kaman adda faridatan. Enak kan? Kalau biasanya kita itu melakukan ketaatan dengan kebajikan, kesunahan, ya dapatnya sunnah saja. Tetapi kalau di bulan Ramadan kita melakukan kesunahan, disamakan dengan pahalanya orang melakukan fardu. Tentu sholat sunnah berbeda dengan sholat fardu pahalanya. Tetapi kalau di bulan Ramadan sunnah saja seperti fardu, apalagi yang faridah. Wa man adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan. Kalau kita melakukan sholat duhur di bulan Ramadan itu sama dengan pahalanya 70 kali kita melakukan sholat fardu duhur di bulan-bulan yang lain. Ada yang tanya, enak ya berarti gitu aku wis tak hitung kira-kira sholat duhurku bolong ono nek 30 wis sholat sisa tok ya. Enggak bisa. Itu pahalanya maksudnya, bukan menggantikan. Jadi kalau kita belum pernah udah dapat hitungan kemarin atau beberapa minggu yang lalu belum melakukan sholat subuh, ya nggak bisa kita ganti dengan sholat subuh di bulan Ramadan saja, nggak bisa. Hanya pahalanya iya, tetapi tetap kita memiliki apa kewajiban. Nanti ada orang, Pak, orang tua saya sakit, nggak bisa sholat, nggak bisa apa, sudah 1 minggu. Enak engko tak ganti wae nang ngene wulan Ramadan piye? Kan malah jujul. Nggak bisa. Tetap fardu harus diganti. Tetapi di sini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan juga dikatakan syahrus sabr. Bulan yang penuh kesabaran. Maka mari kita siapkan hati kita, mental kita, apapun yang ada di diri kita harus ikut sabar. Karena wasabru yaitu kesabaran, sawabuhu al jannah, pahalanya itu surga. Ketika biasanya di bulan Ramadan ini memang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan juga dikatakan syahrul muasah, bulan saling menolong, pertolongan. Maka sudah sepatutnya kita sebagai manusia ini harus saling tolong menolong. Maka kalau tadi diiming-imingi pahala yang begitu banyak, biasanya nih bulan Ramadan itu banyak orang yang bersedekah. Mas yo bersedekahe dengan apa? Senyum. Karena Rasulullah SAW juga di hadis yang lain ketika menerangkan tentang hari kiamat, jadi Rasulullah pernah menerangkan suatu hari nanti akan ada hari yang mana antara kita dengan Allah akan berbicara secara langsung. Artinya apa? Didhawuhi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita waktu itu, ketika kita melihat ke sisi kanan kita akan senang karena melihat amal soleh kita. Tetapi kalau kita sudah melihat arah kiri, ngeri, neraka yang kita dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu terbuka semuanya. Dan ketika itu orang biasanya kalau sudah melihat kesalahan,
pengen cepet-cepet taubat atau lari, memalingkan, langsung dipalingkan menghadap ke depan. Ternyata ketika kita sudah menghadap ke depan, baina yadaihi yara al-nar, akan melihat neraka. Kalau dilihat sisi kiri masih enak, kita masih hanya melihat dosaku akeh ya gitu. Tapi kalau sudah menghadap ke depan malah yang dilihat neraka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada kita semua, ittaqun nar walau bisyikit tamar. Kata Rasulullah, yang bisa menyelamatkan Anda dari neraka itu sedekah. Bisyikit tamar, sedekah itu tidak besar. Bisyikit tamar, hanya separuh kurma, kurang kecil maneh ya kurmane dibagi papat, kayak no koncone kanggo ngeki apa maem, ketika puasa pahalanya berlipat ganda, podo karo melakukan kita puasa. Ada riwayat yang lain, au bi kalimatin thayyibah, enak banget. Waktu itu kan Rasulullah ketika bicara seperti itu berbicara tentang muasat, fasahrun wa yazidu fi rizqul mu'min man fattara fi shaiman kana maghfiratun li dzambihi wa itkin raqabatihi minan nar. Kata Rasulullah, kalau kamu di bulan Ramadan itu bakal ono orang yang saling menolong, rizkinya orang-orang mukmin ditambah. Dan ketika kamu memberikan makan puasa dilipat gandakan. Sahabat bertanya, Rasulullah, kita ini semua tidak mungkin loh memberikan makanan dong, kita mangan dhewe wae angel kok. Arep buka niku lho kangelan apa malah ngeki wong liya. Lalu Rasulullah menjelaskan bahwa di situ cukup memberikan minuman air putih. Mosok golek air putih kangelan. Nek kangelan golek banyu, Pak, banyu larang saiki, Pak. Aku ae wis regane rada larang ya, Ustaz. Golekno banyu sumur anggere meneng ae kekno wonge. Angger dikekno dibagi gitu. Enggak masalah. Wong begitu surbatan ma, kata Kanjeng Nabi. Walau hanya seteguk air putih. Nek ora cukup ora duwe susu. Dilipat gandakan seperti ini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita di sini mari kita siapkan diri kita sendiri, kita masing-masing untuk menyambut bulan Ramadan. Dan belum tentu kita bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Dengan harapan mari kita berdoa semoga kita bisa ketemu di bulan Ramadan dengan keadaan sehat. Di masa pandemi penyakit COVID-19 menghintai kita. Jangan sampai awake dhewe kita, diri kita ini membahayakan kepada orang lain dengan semangat sholat taraweh, dengan semangat memberi makan, temennya akhirnya ngajak buka bersama dan lain sebagainya, kumpul. Terus kalau di dalam perkumpulan itu terus tiba-tiba kita nggak tahu di diri kita, ternyata diri kita itu ada penyakit COVID-19 menulari ke orang lain. Bayangkan, terus orangnya nggak bisa ibadah dengan baik, kan kasihan. Maka dari itu sudah tepat apabila pemerintah lewat Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran nomor 3 tahun 2021 tentang panduan ibadah Ramadan Idul Fitri. Jadi di situ sudah diterangkan bagaimana caranya beribadah di bulan Ramadan. Kalau masjidnya itu mampu menampung 100 orang, ya berarti 50 orang yang boleh jamaah. Kalau masjid MAJT ini bisa menampung berapa biasanya itu? 1000 lebih. Ya bisa-bisa jamaah 500 orang lah. Itu separuh, 50%, itu diatur di situ. Nah, ini aturan-aturan ini supaya apa? Supaya ada kenyamanan diri kita masing-masing. Sambil kita niatkan mengikuti kaidah la dharara wala dirara. Tidak boleh kita menyakiti diri kita sendiri maupun atau menyakiti orang lain. Kalau kita niatkan itu, kita berjamaah, kita beribadah, sholat di rumah masing-masing dengan niat
tidak menyakiti orang lain itu juga dapat pahala. Nggak perlu kita ngoyo, toh Rasulullah, zamannya Rasulullah, maaf, itu juga ketika melakukan sholat sunnah itu juga kita disunnahkan atau lebih baik sholat sunnah itu di rumah masing-masing. Terus kenapa kita kok ada sholat taraweh? Ya itu bagian kita mengikuti sahabat. Sebab kata Rasulullah, sebab kata ulama-ulama, orang yang mengakui bahwa dirinya ahlus sunnah wal jamaah, dia pasti akan mengikuti para sahabat yang mengatakan Rasulullah khairu qarni alladzi ba'di. Kata Rasulullah, sebaik-baiknya kaum, golongan itu adalah golongan yang setelah saya, yaitu para sahabat, para tabi'in. Maka kita harus mengikuti para tabi'in, para sahabat itu semua tidak terkecuali, nggak pilih-pilih sahabat, tapi kita semua ikuti, termasuk mengikuti sholat taraweh. Ini juga bukan dari Rasulullah, tapi dari sahabat. Sayyidina Umar. Nah ini, dan tentu ini kita berjamaah sholat taraweh, kita harus saling mengindahkan. Ada yang mau sholat 4 rakaat atau 4 salaman atau 8 rakaat, ya monggo. Ada yang mau mengikuti 21 ditambah 3, ya monggo. Orang kalau kita itu mengatakan sholat witir aja juga bertanya-tanya kok, orang Arab itu, orang selain Indonesia itu kalau sholat witir di Indonesia bertanya-tanya, katanya sholat witir tapi kok 2 rakaat. Katanya sholat witir, kalau kita mengacu witir, al-witro itu bermakna ganjil. Lah kok iso 2 rakaat piye? Mestine ganjil siji tok wae wis malah apik. Kenapa di Indonesia ini 2 rakaat kok terus salam? Mulanya biasanya kalau kita mengatakan sholat witir itu biasanya muadzin atau yang biasanya memberikan aba-aba mengatakan sholul witri minal witri rakaataini. Jadi dikatakan, ayo kita sholat 2 rakaat bagian dari witir. Niat kita bukan 2 rakaat tapi 3 rakaat, tapi dicicil. Anjane wong Indonesia niku senenge nyicil, dikredit, sampai ibadah ya dikredit. Gusti Allah, kula ping 3 kok witir kula niku, tapi tak kredit kalih riyen nggih. Badhe niki kula tambahi setunggal malih. Ini orang Indonesia niki senengane memang kredit. Ibadah nggih dikredit. Kula tenggone negara Syria mboten wonten salat witir niku 2 rakaat tambah 1 mboten wonten, langsung 3. Teng Mekah nggih ngoten 3 langsung. Nang Indonesia mawon. Artinya tapi kan kita harus menghormati. Kan sudah diberitahu tadi bahwa sholul witri minal witri rakaatain. Ya kan aku ngomong nek apa salat witir tapi rakaat dhisik, 2 rakaat dhisik ora 3. Ini kita menghormati, jadi kita saling menghormati. Alhamdulillah di MAJT juga begitu. Sholat tarawehnya 4 rakaat, berhenti dibaca Asmaul Husna, baru dilanjutkan lagi. Kula teng Syria nggih ngoten, ternyata mboten teng Indonesia tok kok. Hukum Muhammadiyah NU niku nggih berlaku di sana walaupun nggak ada embel-embel organisasinya. Kula niku teng Syria nek sholat taraweh iku nek rakaat pertama sampai sholat pertama sampai 8 rakaat berarti 4 salaman niku penuh masjid sampai nggak bisa menampung biasanya. Tapi nek wis bar iku karek rongsof podo mulih kabeh. Terkadang imamnya ya ganti kok, biasa mawon imamnya ganti, nggak aku mau 4 rakaat tok, 4 salaman tok, ganti imamnya. Niki biasa. Saya harap juga begitu di kita beragama juga harus saling menghormati. Maka perbedaan-perbedaan apapun itu jangan sampai menjadi landasan hukum bagi kita untuk menjustis orang yang berbeda dengan kita. Jadi dalam istihad juga diberikan garis-garis besar. Orang beristihad boleh, tapi istihadnya tidak boleh menghukumi istihad orang lain. Misal biasanya ning Indonesia niku nek poso niku kan beda kadang. Ono sing hari Rabu biasanya ono utawa hari Selasane utawa hari Kamise, berbeda. Ini kan bagian dari istihad. Maka kalau mau mengikuti hari Rabu ya udah kita mengikuti hari Rabu, dan itu istihad kita, itu keyakinan kita lakukan itu.
Tapi jangan menghukumi orang yang tidak sama. Sebab Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa ra'yi sahih yahtamilul khata' wa ra'yi ghairi khata'un yahmilul shawab. Kata Imam Syafi'i juga mengatakan begitu, pendapat saya itu paling benar tapi ada kemungkinan salah, dan pendapat orang lain salah 100% tapi mungkin ada benarnya. Sehingga kita saling menghormati. Puasa juga begitu, kita harus menghormati. Kemarin ada pengumuman waktu sholat subuh berbeda dengan ada yang berbeda, gitu. Nah, kita juga harus menghormati. Kita harus menghormati. Kita belum semuanya benar, kita hormati aja. Kita mau ikut yang mana, monggo, sesuai dengan keyakinan kita. Apalagi diri kita ini bukan diri orang yang mustahid, kita hanya mukallid, orang yang mengikuti apa yang diistihadkan oleh orang. Maka kalau kita mengikuti, ya udah kita yakin dengan apa yang kita ikuti itu, dan tidak boleh menghukumi orang lain dengan hukum kita, karena ini adalah don, prasangka saja, tidak bisa sampai kepada keyakinan atau pembenaran. Nah, ini saya berharap ini juga seperti itu. Covid-19 juga seperti itu. Pemerintah sudah berikhtiar mengingatkan kepada masyarakatnya untuk selalu patuh pada protokol kesehatan, dan ini juga ikhtiar kita, istihad kita untuk menyelamatkan warga kita. Maka saya ingatkan, jangan pernah lepas, jangan pernah lelah untuk menerapkan protokol kesehatan. Walaupun kami, maksudnya kami itu saya dengan beberapa orang yang sudah menerima vaksin, ya kami tetap juga harus mematuhi protokol. Mungkin diri saya ini sehat karena saya sudah divaksin, artinya tidak menutup kemungkinan saya bisa kena corona. Tapi karena saya sudah divaksin, saya sehat. Nah, ketika saya kena corona, saya tidak mematuhi protokol kesehatan, bisa saya menulari orang yang belum tervaksin, dan ini bahaya. Maka saya juga membahayakan kepada orang lain. Sampai kapan? Wallahu a'lam. Sampai nanti ada evaluasi dari tenaga medis, corona ini hilang atau tidak. Kalau tidak hilang, ya berarti kita sudah ada budaya baru, yaitu menjaga jarak, ini budaya baru, memakai masker budaya baru, tidak bersalaman juga budaya baru. Salah enggak tidak bersalaman? Itu berarti menyalahi aturan Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah mengatakan bahwa jabat tangan itu bisa menghilangkan dosa. Tetapi di sisi lain, kita membahayakan kepada orang lain, itu juga sama. Maka biasanya di para habaib, ketika kita berjabat tangan, kholas, musafaha bil qalb, cukup kita bersalaman dengan hati kita, kita hubungkan hati kita. Biasanya orang Arab hanya segini aja, cukup kita memberikan salam, hati kita yang tersambung. Dan itu juga tertuang di dalam Torekoh. Kalau orang Sunni, orang NU itu pasti biasanya pakainya Torekoh. Dan Torekoh itu kalau di Naksabandiyah itu salah satunya kalimat yang diucapkan ketika mengucap la ilaha illallah. Biasanya kalau la ilaha illallah kalimatun thayyibah, itu la ilaha illallah. Atau biasanya mengatakan ini tahlil itu thayyibah, itu la ilaha illallah. Sebelum itu ada diucapkan apa? Tetapi kalau di Torekoh Naksabandi diucapkan Rabitotun Syarif, artinya ada hubungan yang mulia antara hati satu dengan hati yang lainnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Selamat kepada kawan-kawan dari JEKI MAJT, semoga pelatihan yang selama ini dilaksanakan membawa berkah, manfaat, membawa ridhonya Allah, dan bisa menghilangkan pandemi COVID-19 dari negara Republik Indonesia, Jawa Tengah khususnya, dan dunia pada umumnya. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bapak Haji Tad Yassin Maimun, yang telah memberikan pengarahan kepada kita semua, dan kita doakan beliau semoga diberikan kesehatan selalu oleh Allah SWT serta keistiqomahan dalam memerintah Provinsi Jawa Tengah. Baik, tibalah saatnya kita berdoa memohon kepada Allah. Doa kali ini akan dipimpin oleh beliau Romo Kiai Haji Ulil Absor. Kepadanya dipersilahkan. لرضا الله وبشفاعة رسول الله وببركة القرآن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد في الأولين وسلم محمد في الآخرين وسلم محمد في كل وقت وحين. اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولمشايخنا ولمعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن. اللهم ارزقنا بتلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واجعله حجة لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعتنا جماعة مرحومة وتفرقنا تفرق معصومة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian tadi rangkaian acara pembukaan haflah tilawatil Quran pada siang hari ini. Marilah kita tutup acara pembukaan haflah tilawatil Quran dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Mirla Wafirah dan rekan saya Ahmad Muhajirin mohon maaf apabila selama membawakan acara banyak kekhilafan, kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.